to tremble, tremble, tremble. Were you there when they laid him in a tomb? Were you there? Selamat sore Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam kesempatan hari yang kedua di dalam rangka doa puasa pada kesempatan sore hari ini bersama-sama kita akan merenungkan satu tema, Putri-Putri Yerusalem. Mari sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan pada kesempatan sore hari ini, kita bersama-sama boleh merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita bersatu hati di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur karena kasih Tuhan yang begitu besar kepada setiap kami. Tuhan, di dalam kasih-Mu, Engkau mau menderita bagi kami, sehingga setiap kami sungguh beroleh anugerah keselamatan. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami tidak lagi menjadi orang yang meremehkan anugerah keselamatan, tidak lagi menjadi orang yang memandang rendah terhadap penderitaan Tuhan. Tetapi kami sungguh-sungguh bisa menjadi orang yang sungguh menghargai anugerah keselamatan di dalam hidup setiap kami. Kami mau menyerahkan perenungan firman Tuhan pada kesempatan sore hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Sebagaimana yang sudah saya katakan, kita bersama-sama akan merenungkan satu tema, Putri-Putri Yerusalem. Bersama-sama kita akan membaca satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Injil Lukas, pasal yang ke-23 ayat 27 sampai 31. Firman Tuhan berbunyi demikian. Sejumlah besar orang mengikuti Dia. Di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi Dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Sebab, lihat, akan tiba saatnya orang berkata, berbahagialah perempuan mandul dan yang rahimnya tidak pernah melahirkan dan yang susunya tidak pernah menyusui. Maka orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami, dan kepada bukit-bukit timbunilah kami. Sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering?" Demikian pembacaan firman Tuhan pada kesempatan sore hari ini. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam satu proses hukum untuk mendapatkan putusan berkekuatan hukum tetap bisa membutuhkan waktu yang lama, bisa berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, agar vonis yang diputuskan oleh pengadilan itu adalah putusan yang seadil-adilnya. Tetapi kisah yang berbeda dialami di dalam proses hukum Yesus. Prosesnya itu hanya berlangsung tidak sampai 1 hari sejak ia ditangkap hingga divonis hukuman salib. Kristus dibawa menghadap imam-imam kepala setelah pagi menyingsing, baru kemudian dibawa ke hadapan Pilatus, kemudian dibawa ke hadapan Herodes, lalu kembali ke Pilatus lagi. Melalui proses yang serba cepat, melelahkan bahkan penuh dengan penderitaan, Yesus kemudian dibawa menuju ke Golgota. Di dalam perjalanannya menuju ke Golgota, Yesus mengalami begitu banyak kesulitan untuk mengangkat salib yang begitu berat. Yesus sangat kelelahan akibat pukulan demi pukulan yang diterimanya. Karena takut jika Yesus sudah mati sebelum mereka menyalibkan Dia, maka para prajurit itu kemudian memanggil seseorang dari kerumunan orang banyak
yang saat itu berada di sepanjang jalan menuju ke Bukit Golgota. Dan mereka memaksa dia untuk membantu Yesus memikul salib itu. Orang itu bernama Simon dari Kirene. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam perjalanannya menuju ke Golgota, Yesus yang terlihat sangat kelelahan dan kesakitan karena pakaiannya telah basah kuyup tertutup oleh darah akibat pukulan cambukan yang diterimanya. Darah mengalir dari wajahnya, dari mahkota duri di kepalanya. Begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, sebagaimana yang tertulis di dalam Yesaya 52 ayat 14. Penderitaan yang begitu berat dialami oleh Yesus dan sekarang sedang dibawa menuju kematian yang memalukan melalui penyaliban. Di antara orang banyak yang mengikuti dia, ada begitu banyak wajah-wajah yang penuh dengan kebencian dari para imam dan orang-orang Farisi yang ingin melihatnya mati. Ada juga tentara Romawi yang brutal, yang dikeraskan oleh begitu banyak eksekusi yang serupa, sehingga mereka tidak lagi berempati kepadanya. Dan ada juga gerombolan orang-orang yang telah disuap oleh para imam untuk berseru demi penyalibannya. Namun di antara kerumunan orang-orang itu ada juga mereka yang bergabung dengan sungguh-sungguh sambil menangisi dan meratapi dia. Mereka adalah kawan-kawannya, orang-orang yang bersimpati kepadanya, mereka yang pernah merasakan belas kasihan dan pertolongannya. Mereka ada di sana bersama-sama dengan segerombolan orang yang membenci dia. Di antara sejumlah besar orang-orang yang mengikuti dia, ada juga perempuan-perempuan. Sebagian dari antara mereka tergerak oleh rasa iba, dan mereka menangisi dan meratapi dia. Kerumunan orang banyak itu tidak memperhatikan para perempuan itu, tetapi tidak demikian halnya dengan Yesus. Meskipun tubuhnya sakit penuh dengan luka, namun Yesus tetap memperhatikan para perempuan itu. Yesus berhenti dan berbalik ke arah mereka. Lalu dia berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anak." Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika para perempuan itu menangisi dan meratapi Yesus karena penderitaannya, karena rasa empati dan iba yang ada di dalam diri mereka, Yesus justru berkata kepada mereka, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu." Bukankah tangisan para perempuan itu adalah ekspresi tangisan iba kepada Yesus karena mereka sangat mengasihi dia? Mengapa Yesus justru berkata kepada mereka supaya tidak menangisi dia? Ketika Yesus berkata kepada perempuan itu agar jangan menangisi dirinya, sesungguhnya dia tidak pernah bermaksud menyalahkan mereka. Sebaliknya, dia sedang memuji mereka. Meskipun tangisan para perempuan itu hanyalah tangisan emosi yang bisa segera berlalu. Yesus ingin agar para perempuan itu tidak hanya menangisi dirinya, namun mereka juga menangisi diri mereka dan anak-anak mereka. Karena Yerusalem akan segera mengalami kebinasaan, akan segera mengalami kehancuran. Beberapa di antara para perempuan itu mungkin akan menyaksikan dan mengalami penderitaan karena kehancuran Yerusalem. Mungkin anak-anak mereka juga akan mengalami penderitaan dan kematian. Karena itu mereka juga harus merasa prihatin akan nasib anak-anak mereka. Para perempuan itu mungkin akan menyaksikan kematian anak-anak mereka di depan mata mereka sendiri. Karena itulah Yesus katakan kepada mereka, seharusnya mereka menangisi diri mereka sendiri dan juga anak-anak mereka. Bapak, Ibu, Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, janganlah menangisi aku, tetapi tangisilah dirimu sendiri. Itulah yang Yesus katakan. Apa artinya itu?
Janganlah menangisi Kristus, janganlah mengasihani Kristus, tetapi kasihanilah diri kita sendiri. Tangisilah diri kita sendiri karena kita hidup di dalam dosa. Kita akan hidup di dalam penderitaan karena dosa kita. Karena kita harus menanggung hukuman yang kekal akibat dosa-dosa kita. Tangisilah diri kita sendiri karena kita memandang ringan tentang keselamatan jiwa kita. Tangisilah diri kita sendiri karena kita tidak peduli dengan pengorbanan Kristus untuk dosa-dosa kita. Tangisilah diri kita sekarang, karena tidak akan ada kesempatan lagi setelah kita mati. Apa yang dapat kita lakukan setelah kita mati tanpa mengalami pertobatan? Yang kita hadapi hanyalah hukuman kekal yang menanti kita. Karena itu marilah kita meresponi apa yang dikatakan oleh Yesus. Janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri. Kristus telah menyatakan kepeduliannya kepada kita, manusia berdosa. Yesus yang telah dicambuk bahkan sampai hampir mati, Dia tetap peduli kepada kita. Dia memperingatkan kita manusia berdosa agar bertobat. Karena ada kengerian yang terbentang di depan kita jika kita tidak menerima Dia sebagai juru selamat. Sadarlah, carilah Dia sekarang. Datanglah kepadanya untuk menerima pembasuhan darahnya yang tercurah demi membersihkan kenajisan dosa kita, sehingga kita diperdamaikan dengan Allah di surga. Pengampunannya memenuhi hati kita dengan rasa syukur dan memampukan kita menjalani hidup baru dengan tidak lagi berkubang di dalam dosa. Di dalam masa-masa mengenang kesengsaraan Kristus, marilah kita hidup bertekad untuk menjauhi dosa, karena Kristus telah mati untuk saudara dan saya. Meratapi dosa dan bertobat di dalam kesedihan yang suci, meluapkan rasa syukur dan sukacita di dalam hati kita.